Halo Sobat Sehat Diamond, apa kabar nih semuanya? Nah, kembali lagi di channel YouTube kita. Dan jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan sekarang kita akan membahas terkait info seputar apoteker. Kesehatan dalam prioritas kami. Oke, pertanyaan pertama. Apoteker itu bidangnya ada apa aja sih? Nah, sebenarnya apoteker itu luas loh di dunia pekerjaan teman-teman. Nah, yang pertama itu ada bidang pelayanan, yaitu biasanya yang kerja di rumah sakit atau di apotek. Lalu bidang pemerintahan, itu biasanya orang-orang yang di dinas kesehatan atau di kementerian kesehatan, atau termasuk di badan POM juga, itu termasuk di bidang pemerintahan. Lalu yang selanjutnya ada bidang industri, itu udah pasti dong pekerjaannya di industri farmasi, yang banyak-banyak juga bagiannya, ada QA, QC, produksi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada di bidang distribusi. Nah, dia itu yang bertanggung jawab juga terhadap pemasok sistem-sistem fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Oke, kedua nih. Tugas apoteker di apotek itu apa aja? Nah, tugas apoteker di apotek atau biasanya kita sebut di bagian komunitas gitu ya di apotek itu. Nah, yang pertama itu pastinya kita bisa melakukan konseling obat. Lalu yang kedua ada yang namanya swamedikasi. Nah, swamedikasi itu apa sih bedanya sama konseling dan lain-lain gitu ya. Nah, swamedikasi ini yaitu pengobatan secara sendiri. Jadi untuk beberapa penyakit yang ringan gitu, misalkan flu batuk yang tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, bisa dilakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri oleh apoteker di apotek seperti itu. Lalu selanjutnya juga kita di sini yang memantau juga terkait dengan stok-stok yang ada di apotek seperti itu. Lalu kita melayani resep-resep obat juga, dan juga kita ada juga meracik-racik obat juga kita ada kok di sini di apotek, karena kita melayani resep-resep dari dokter juga. Oke, ini yang ketiga. Bedanya asisten apotek dengan apoteker itu apa aja? Oke, di sini aku coba jelasin dulu ya terkait dengan pendidikan asisten apoteker dan apoteker. Nah, asisten apoteker itu yang disebut dengan asisten apoteker itu yaitu lulusan D3 farmasi atau S1 farmasi. Nah, sedangkan apoteker itu yang sudah mengambil jenjang profesi di apoteker. Jadi awalnya kan kita udah S1 farmasi nih, lalu kita melanjutkan kuliah lagi atau belajar lagi selama 1 tahun di bidang apoteker, yaitu keprofesian apoteker. Nah, tugasnya sendiri untuk apoteker kan lebih ke manajerial ya, misalkan terkait dengan manage stok obat-obatan kayak gitu. Jadi intinya ngelit juga. Lalu terkait dengan konseling dan swamedikasi juga itu terkait tugas apoteker. Nah, asisten apoteker ini tugasnya apa? Yaitu di sini membantu apoteker terhadap pelayanan yang berlangsung, entah itu di apotek ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Oke, yang keempat, coba ceritakan perjalanan untuk menjadi seorang apoteker. Oke, perjalanan menuju apoteker ini bisa dibilang panjang banget ya teman-teman ya. Mungkin samalah seperti perjalanan seorang dokter untuk menjadi dokter gitu ya. Jadi kita awalnya kita ngambil S1 farmasi. Nah, itu biasanya sekitar 3,5 atau 4 tahun kita lulus menjadi S1 farmasi atau sarjana farmasi, yang biasanya kita ada gelarnya S-Farm gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu S-Farm itu sebenarnya apa sih, yaitu sarjana farmasi ya teman-teman. Terus abis itu kita menempuh pendidikan lagi selama 1 tahun untuk profesi apoteker. Nah, 1 tahun ini kita ngapain aja? Untuk 6 bulan pertama kita belajar teori, ya udah kayak seperti kuliah biasa lah gitu ya. Lalu 6 bulan keduanya kita praktik kerja profesi apoteker atau PKPA. Nah, di sini untuk PKPA-nya ini tergantung dengan minat teman-teman nih. Untuk teman-teman yang minat di bidang pelayanan bisa nih praktik kerja di rumah sakit atau mungkin di apotek seperti itu, atau mungkin di puskesmas juga bisa. Lalu untuk yang kedua misalkan minatnya ke industri, berarti nanti di industri. Untuk yang minatnya di distribusi nanti kita bisa di PBF kayak gitu. Terus yang minatnya di pemerintahan bisa di BPOM dan lainnya seperti itu. Nanti setelah itu kita ada yang namanya uji kompetensi gitu kan, UKAI atau ya uji kompetensi apoteker Indonesia. Nah, setelah itu jika kita dinyatakan lulus, baru kita akan dilantik atau disumpah untuk menjadi seorang apoteker seperti itu. Oke, yang terakhir, yang kelima, apa aja sih tips untuk menjadi seorang apoteker?
Oke, tips untuk menjadi seorang apoteker. Sebenarnya bingung sih ya. Yang pasti mungkin kalau kalian merasa passion kalian itu emang di bidang apoteker. Nah, passionnya itu seperti apa sih? Misalkan kalian suka dari SMA-nya nih, kalian suka pelajaran kimia, kalian suka nih terkait dengan pengobatan-pengobatan gitu kan ya. Nah, itu kalian berarti udah cocok nih passionnya untuk di farmasi. Nanti ya sudah jalanin kehidupan sebagai mahasiswa farmasi. Nah, sebagai mahasiswa farmasi, tipsnya adalah jangan pernah menunda-nunda pekerjaan atau tugas gitu. Jadi kalau setiap ada tugas langsung kerjakan saat itu juga. Karena yakinlah tugas di farmasi itu memang banyak yang bilang itu banyak banget, dan maksudnya kita itu kayak sehari itu nggak mungkin nggak ada tugas gitu. Jadi kita harus pintar ngebagi waktu, pastinya manage waktu dengan baik, dan yang pastinya jaga kesehatan juga, karena kita kayak bisa jadi misalkan praktik itu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, besoknya itu kita ujian kayak gitu, itu kan kita harus bisa manage waktu dengan baik kayak gitu. Terus kalau ujian jangan pernah melakukan sistem kebut semalam gitu ya bahasanya. Jadi kayak cicil gitu materi-materi sebelum mau ujian itu, misalkan udah nyicil kayak gitu. Terus kalau bisa pada saat mau pelajaran itu pun kita udah baca-baca dulu nih pelajarannya tentang apa, biar pas lagi dosen menjelaskan itu kita nggak bengong gitu kan. Jadi supaya lebih ngerti lah gitu kan. Jadi untuk adik-adik, untuk teman-teman semua nih yang ingin menjadi apoteker, bismillah, insya Allah bisa. Jadi cobalah untuk bergabung untuk menjadi rekan sejawat aku menjadi apoteker kayak gitu. Oke, mungkin terkait info apoteker udah segini aja. Nah, kira-kira teman-teman mau kita bahas apa lagi nih? Jangan lupa komen aja ya, mau bahas tentang apa biar kita bisa menyiapkan materi-materi yang menarik lainnya. Terima kasih.